1 bulan kemudian, Hanli dan jiwa bengkok muncul sekali lagi di atas pulau hamparan kecil. Setelah menggunakan perasaan spiritualnya melalui pulau hamparan kecil dan gak menemukan kehadiran seorang kultivator, dia dan jiwa bengkok memasuki pulau melalui dermaga dan terbang menuju pegunungan yang berisi gua abadinya. Meskipun dia masih jauh dari pegunungan, indera spiritual Hanli sudah memeriksa pegunungan sebelumnya. Hanli tercengang. Gak hanya gua sejati dan palsunya gak tersentuh, tapi 3 formasi mantra yang dia tempatkan juga masih utuh. Itu benar-benar di luar dugaannya. Karena kejadian aneh itu, Hanli menjadi lebih waspada dan menghentikan perahu angin surgawi di lokasi yang jauh. Dia nggak memasukkan mantra formasi. Sebaliknya, dia dengan muram mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Pada akhirnya, dia menemukan gak ada yang aneh dengan pegunungan itu. Hanli menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dan tiba-tiba menginjak perahu angin surgawinya dan mulai terbang ke formasi dengan alis terangkat. Mantra formasi persis sama seperti 4 tahun lalu. Setelah ragu-ragu sejenak, Hanli memasuki gua abadi miliknya. Dia nggak peduli dengan gua abadi palsu di Gunung Pendek. Sebaliknya, dia langsung memasuki gua abadi sejatinya dan menuju ke ruang rahasia yang menampung serangga menakjubkannya. Ketika Hanli tiba di depan ruang rahasia, rahangnya ternganga. Adegan di hadapannya membuatnya tertegun. Hanli menyimpan serangga-serangga menakjubkannya di beberapa puluh kamar batu tersembunyi dengan ukuran berbeda. Karena takut mereka akan melarikan diri, Hanli telah membentuk formasi kecil di masing-masing kamar batu, sehingga mereka nggak akan merobohkan dinding. Menurut pemikiran Hanli, meskipun serangga menakjubkan itu memiliki peringkat tinggi, tapi mereka masih muda, jadi seharusnya batasan biasa udah cukup untuk menahannya. Tapi sekarang bentukannya udah nggak ada lagi, dan pintu batu dipenuhi dengan lubang berbentuk heksagonal. Hanli terkejut dan menggerakkan jiwa bengkok untuk mengambil langkah besar ke depan dan membuka pintu batu terdekat, mengungkapkan ruangan yang benar-benar kosong tanpa kehidupan. Hanli menghela nafas ringan. Meskipun dia udah mempersiapkan diri, dia masih merasa agak tertekan. Setelah menyapu pandangannya ke ruangan, dia berbalik untuk melihat pintu batu. Kemudian dia berjalan keluar tanpa kata dan berjongkok di depan pintu yang rusak. Pintu batu itu rusak sangat aneh, dengan lubang kecil dengan ukuran yang sama tersebar rapat di atasnya. Tapi apa yang Hanli nggak mengerti adalah mengapa lubangnya begitu kasar. Nggak seperti potongan halus yang dihasilkan alat sihir. Hanli mengerutkan alisnya dan perlahan berdiri. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan menyapu kesadaran spiritualnya ke seluruh ruangan lainnya. Setelah mengetahui bahwa kamar-kamar lain juga sama, Hanli merasa sedikit sakit hati. Tapi tiba-tiba wajahnya bergerak. Dia membuka mata untuk menunjukkan kilatan dingin dan berjalan menuju ruangan tersembunyi yang berbeda. Ruangan itu juga kosong, tetapi Hanli masuk tanpa ragu-ragu dan berjongkok mengambil sesuatu dari lantai batu kapur dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia kemudian membawanya ke matanya dan melihat bahwa itu adalah cangkang serangga seukuran kacang yang bersinar dengan cahaya keperakan. Itu sangat indah dan tampaknya seluruhnya terbuat dari perak. Hanli kemudian menyentuh cangkang serangga dan menemukan bahwa cangkangnya sangat halus dan keras. Setelah menundukkan kepalanya dalam perenungan, dia yakin bahwa ini bukan cangkang serangga dari apapun yang dia besarkan. Wajah Hanli menjadi serius dan dia menyipitkan matanya. Dari tengah ruangan ini, Hanli mulai mencari setiap inci gua abadi dengan indera spiritualnya. Hanli yakin dia bisa menemukan sesuatu. Setelah beberapa saat, Hanli menemukan sesuatu yang mengejutkan di taman pengobatannya. Sebuah bola perak berkilauan tergantung di batang pohon bunga yang tebal. Sebuah tambahan yang gak diragukan lagi baru-baru ini untuk gua abadi. Hanli memanggil jiwa bengkok dan dengan murung berjalan menuju taman obat. Bola perak itu gak terlalu besar dan hanya seukuran kepala anak kecil. Tapi cahaya peraknya yang berkilauan dan menyihir sangat menarik perhatian. Hanli berdiri di pintu masuk taman obat dan dengan penuh perhatian menatap bola perak dalam diam.
Dia merasa bahwa dia pernah mendengar tentang bola perak itu sebelumnya, tetapi dia nggak dapat mengingat apapun tentangnya saat ini. Terlepas dari itu, dia yakin bahwa objek ini terkait dengan cangkang serangga perak yang dia temukan sebelumnya. Cangkang serangga. Pikiran Hanli tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia buru-buru menepuk kantong penyimpanannya dan slip giok hijau muncul di tangannya. Ini adalah dokumen yang merinci pengalaman kultivasi serangga dari kultivator pengendali roh yang sebelumnya menempati tubuh jiwa bengkok. Setelah membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya, Hanli segera menemukan bahwa deskripsi serangga peringkat 12 tampaknya sangat cocok. Kumbang pemakan emas, peringkat 12 di antara serangga yang menakjubkan. Bepergian dalam kawanan setan, dia suka makan serangga ajaib lainnya, dan mahir mengkonsumsi 5 logam dan ki spiritual surga bumi. Mereka juga nggak tahan panas atau dingin. Ini sangat ganas dan cenderung menumpuk menjadi bola. Itu cenderung bertengger di pohon spiritual. Giok dan kayu mampu menahannya. Serangga ajaib tipe laba-laba mampu menahannya. Setelah membaca bagian itu beberapa kali, dia merasakan kejutan yang menyenangkan, dan tidak bisa tidak melihat lagi bola perak itu. Meskipun gak ada instruksi rinci untuk membesarkan serangga yang menakjubkan ini, dia benar-benar yakin dia akan bersedia untuk menukar semua serangga menakjubkan yang peringkatnya lebih rendah dari belalang setan punggung emas untuk itu. Menurut apa yang dikatakan slip giok, kumbang pemakan emas mampu memakan apapun selain dari giok atau kayu. Selain itu menangkapnya cukup sulit. Tapi untungnya, Hanli memiliki 2 laba-laba giok darah. Meskipun peringkat mereka jauh lebih rendah daripada kumbang pemakan emas, mereka seharusnya masih bisa menahannya. Slip giok telah menyebutkan bahwa kumbang pemakan emas berwarna perak yang baru menetas sangat rentan terhadap monster jenis laba-laba dengan peringkat setidaknya 1 tingkat lebih tinggi. Seperti 2 laba-laba miliknya. Namun pertama-tama dia ingin menguji apakah serangga itu sekejam yang dijelaskan di slip giok. Jiwa bengkok melangkah maju dalam langkah besar dan berdiri di depannya. Kemudian jiwa bengkok memancarkan cahaya merah darah dan membuka tangannya sebelum tiba-tiba terbang dalam seberkas cahaya merah darah. Dia akhirnya meraih bola itu tanpa masalah, dan itu nggak menunjukkan reaksi sedikit pun. Hanli mengelus hidungnya dan merasakan sedikit kekecewaan. Kultivator sekte pengendali roh telah membual tentang keganasan serangga ini. Setelah beberapa saat ragu, Hanli meminta jiwa bengkok mengujinya dengan menggunakan metode lain. Dengan kilatan gak menyenangkan yang berkedip dari mata jiwa bengkok, dia melambaikan tangannya, dan seni sihir hijau menghantam cahaya darah yang mengelilingi bola perak. Tiba-tiba cahaya darah berangsur-angsur berubah menjadi ungu, dan dengan cepat terbakar menjadi api iblis yang mengesankan. Api iblis yang menyihir membakar bola perak itu. Akhirnya, bola perak itu tampak seperti terbuat dari pasir, dan mulai pecah menjadi bintik perak, menghasilkan suara berdengung. Hanli dengan hati-hati melihatnya, dan melihat bahwa bintik perak itu adalah serangga terbang seukuran kedelai. Terlepas dari gigi tajam yang dapat dilihat dengan mata telanjang, mereka tampak persis sama dengan kumbang pada umumnya, dan sama sekali nggak tampak penting. Hanli bingung, bukankah ini kumbang pemakan emas? Mungkinkah dia salah? Tapi setelah melihat mereka beberapa saat lagi, Hanli tercengang. Api iblis jiwa bengkok nggak membakar kumbang sama sekali. Nggak hanya mereka nggak terluka, tapi juga mereka memakan api iblis dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, setengah dari nyala api ungu telah menghilang. Setelah pulih dari keterkejutannya, Hanli menjadi liar karena kegembiraan. Dia langsung membuka tas kulit di pinggangnya dan melepaskan 2 laba-laba giok darah dengan kilatan cahaya. Tanpa ragu-ragu, dia memberi perintah untuk menangkap mereka hidup-hidup. Kedua laba-labanya mengeluarkan cairan putih bersinar dari mulut mereka, yang berubah menjadi 2 jaring selebar 3 meter. Mereka jauh berbeda dari jaring biasa. Jaring mereka yang ditenun sangat halus, meninggalkan celah yang terlalu kecil bagi kumbang perak untuk melarikan diri. Kumbang pemakan emas mendeteksi bahaya, dan segera berubah menjadi panah perak, berusaha keras untuk menembak keluar dari jaring. Tapi kedua jaring laba-laba dengan kuat menahan serangan dari panah perak.
mengubah jaring menjadi bola dan menyebabkan kumbang pemakan emas menjadi panik. Setelah melepaskan jeritan yang memekakan telinga, mereka mulai merobek jaring laba-laba dengan gigi mereka, berniat untuk melepaskan diri dari jaring laba-laba dan melarikan diri. Kedua laba-laba itu nggak memberi kesempatan dan terus memuntahkan cairan putih. Dalam sekejap mata, kumbang itu terperangkap dalam jaring yang sangat besar. Hanli tahu bahwa jaring laba-laba nggak akan bisa lama menjebak kumbang pemakan emas. Jadi dia buru-buru mengeluarkan kotak giok dan dengan cepat memasukkan bola jaring ke dalamnya. Setelah itu dia menutup kotak itu dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Biasanya binatang iblis hanya bisa dimasukkan ke dalam kantong binatang roh khusus. Jika tidak, mereka akan mati lemas karena kekurangan udara di kantong penyimpanan biasa. Namun serangga luar biasa peringkat tinggi berbeda, karena mereka memiliki vitalitas yang tak tertandingi dan dapat bertahan hidup di kantong penyimpanan tanpa udara. Jika tidak, kultivator sekte pengendali roh itu pasti nggak akan membawa begitu banyak larva serangga di kantong penyimpanannya. Secara alami, jika dia benar-benar ingin menggunakan monster itu untuk bertarung, tas khusus untuk monster adalah yang terbaik. Nggak hanya dia bisa memanggil mereka lebih mudah, tapi juga akan lebih nyaman untuk melatih mereka. Yang terpenting, kantong khusus mampu menyimpan binatang iblis dalam ukuran yang diperkecil, di mana kantong penyimpanan biasa sementara nggak mampu mengecilkan makhluk hidup. Jadi bahkan jika itu adalah serangga buas yang menakjubkan, mereka masih harus disimpan dalam kantong makhluk roh jika ukurannya terlalu besar. Setelah menyingkirkan kotak giok, Hanli menyapu perasaan spiritualnya melalui gua abadinya sekali lagi. Takut dia telah melewatkan sesuatu. Selain menemukan banyak lubang kecil dan padat di gudang, Hanli nggak menemukan yang lain. Lubang-lubang kecil itu seharusnya menjadi tanda yang tertinggal dari saat kumbang pemakan emas menggali gua abadi miliknya. Karena Hanli nggak lagi berani tinggal di gua abadi ini, dia segera pergi dan melonjak setelah mengambil 3 formasi sihirnya. Setelah terbang sekitar 5 km dari pulau hamparan kecil, ekspresi Hanli tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menghentikan perahu angin surgawinya. Jangan sembunyi, tunjukkan dirimu. Hanli berbicara dengan tenang sambil menghadap ke depan. Teriakan terkejut datang dari area kosong. Dengan kilatan cahaya pelangi, 8 kultivator pembangunan fondasi muncul gak jauh di depannya. Hanli, untuk mendapatkan pil debu, kamu dan jiwa bengkok telah membunuh murid Tuan Pulau Bintang dan para kultivator lain yang terlibat. Sekarang, kami datang sebagai penegak hukum atas perintah penguasa pulau kami. Anda harus segera masuk ke dalam tahanan kami, sehingga kami dapat mengirimkan Anda ke Pulau Tuan Santai untuk hukuman. Seorang kultivator pembangunan fondasi tahap akhir di antara kelompok dengan bangga berteriak kepada Hanli. Untuk menipu yang lain, Hanli dan jiwa bengkok telah menahan kultivasi mereka sendiri. Akibatnya, kelompok tersebut salah menilai kultivasi mereka dan tampak tanpa beban. Meskipun mereka agak terkejut karena Hanli telah menemukan dan menghancurkan penyergapan mereka dengan kultivasi dan jumlah mereka yang superior, mereka seharusnya dapat dengan mudah menangani Hanli dan jiwa bengkok. Akibatnya, mereka ceroboh dan mengambil pendekatan langsung dan belak-belakan. Setelah dengan tenang mengukurnya, Hanli dengan santai berkata, "Kamu adalah kultivator dari Pulau Bintang tersebar. Apakah Anda memiliki bukti bahwa saya membunuh para kultivator lain itu?" Setelah mendengar itu, seorang lelaki tua berambut putih di antara mereka tercengang sesaat sebelum mencibir dan berkata, "Apa? Anda masih ingin berdalih atas kesaksian dari tetua 6 istana bersatu Miao? Jangan terlalu berharap. Tuan pulau kami telah mengatakan bahwa kalian berdua sangat licik, dan kami akan segera menghancurkan kultivasi Anda." Ekspresi Hanli sedikit berubah. Dengan wajah tertutup lapisan es dia berkata, "Hancurkan kultivasi kita? Apakah Tuan Pulau Anda nggak berniat untuk menyelesaikan masalah ini dengan kami? Kalian berdua melarikan diri karena rasa bersalah selama beberapa tahun. Bukti telah lama dikumpulkan, apalagi yang harus diselesaikan. Semuanya pergi.
Mari kita tangkap keduanya untuk mendapatkan hadiah. Pria berambut putih itu menoleh dan dengan gak sabar memanggil yang lain dengan mata lebar. Tiba-tiba, para kultivator bertindak tanpa bicara lebih jauh, melepaskan alat sihir mereka ke arah Hanli dalam lintasan cahaya yang sombong. Hanli menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Bagaimana ini mungkin berniat untuk menghancurkan kultivasinya? Sepertinya mereka berniat membunuhnya. Meskipun dia nggak tahu apakah ada sesuatu yang salah atau tidak, Hanli nggak punya pilihan selain membunuh mereka. Jiwa bengkok, bunuh mereka. Jangan biarkan satupun lolos. Sementara suara Hanli nggak keras, itu lebih dingin dari es. Jiwa bengkok yang telah berdiri nggak bergerak di belakang Hanli, diam-diam melangkah maju dan melepaskan cahaya merah darah yang menakjubkan. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya diselimuti oleh bola cahaya yang menyilaukan. Kemudian dengan desiran lembut, cahaya kuning berkedip di bawah kaki jiwa bengkok, dan dia menembak alat sihir yang mendekat. Dengan beberapa kilatan cahaya, pancaran alat sihir yang masuk menghilang, dan mereka langsung diselimuti oleh penghalang cahaya merah darah selebar 100 meter, membuat senjata sihir mereka menjadi sangat lamban. Jiwa bengkok muncul di tengah cahaya merah darah dan tanpa ekspresi membentuk mantra tangan, meludahkan kata menahan. Tiba-tiba, alat sihir bergerak maju dan melesat ke sisi jiwa bengkok dengan kepatuhan penuh. Dengan lambaian lengan bajunya, mereka menghilang. Sepertinya dia telah mengumpulkannya. Jiwa bengkok kemudian tanpa ekspresi mengalihkan perhatiannya ke kelompok penegak hukum. Adegan itu membuat mereka tercengang. Kultivator formasi inti. Dia seorang kultivator formasi inti. Dengan kultivasi sejati jiwa bengkok terungkap, kultivator yang meneriakan itu menjadi pucat. Yang lain sama terkejutnya. Tetapi dua kultivator yang cerdas segera berbalik dan buru-buru bergegas pergi. Pemimpin mereka lelaki tua berambut putih, nggak lagi memiliki jejak sombong. Hanya ekspresi nggak percaya yang tersisa di wajahnya. Bertindak di bawah perintah Hanli, jiwa bengkok nggak mungkin membiarkan siapapun melarikan diri. Matanya tumbuh memerah darah, sementara dia tanpa emosi menatap kedua orang yang melarikan diri. Dia tanpa berkata-kata mengangkat tangannya dan menembakkan sinar merah darah yang bergerak dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap mata, berkas cahaya telah menyusul mereka. Salah satu kultivator mengenakan baju besi kuning bumi yang berkilau, dan kultivator lainnya terbungkus dalam rantai cahaya biru yang jelas luar biasa. Tetapi hanya dengan sedikit sentuhan sinar cahaya, baik alat sihir dan para kultivatornya berubah menjadi abu, memadamkan pikiran untuk melarikan diri para kultivator lain, dan membuat wajah mereka pucat pasi. Orang tua berambut putih ketakutan dan buru-buru berteriak, "Kesalahpahaman senior, ini semua adalah kesalahpahaman." Tapi jiwa bengkok nggak memperhatikan kata-kata mengelaknya. Dengan gemetar di bahunya, cahaya darah terpisah dari tubuhnya dan terbang, membentuk awan darah besar di atas kelompok penegak hukum. Kemudian dengan lambaian tangannya, dia melepaskan seberkas cahaya ungu, yang sepertinya menyalakan awan darah, seolah-olah itu adalah percikan minyak yang mencolok. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan api ungu, dan para kultivator ditekan dari segala arah. Para kultivator di bawah semua menunjukkan ekspresi putus asa saat mereka masing-masing melepaskan alat sihir pertahanan mereka, sambil dengan keras memohon belas kasihan. Tetapi di bawah tatapan dingin dari jiwa bengkok, api iblis ungu mengubah semua alat sihir dan kultivator menjadi debu setelah beberapa saat. Sosok jiwa bengkok kabur dan muncul kembali memegang semua kantong penyimpanan mereka di tangannya. Hanli sudah mengambil kantong penyimpanan dari dua orang yang melarikan diri dan terbang kembali ke sisi jiwa bengkok. "Ayo pergi. Ini akan menjadi merepotkan jika ada kultivator formasi inti datang." Hanli melihat ke segala arah sebelum bergumam, seolah-olah dia berbicara pada jiwa bengkok. Padahal jiwa bengkok adalah dirinya sendiri. Setelah jiwa bengkok diam-diam kembali ke perahu angin surgawi dengan kabur, Hanli segera berangkat terbang jauh saat perahu angin surgawi menjadi seberkas cahaya putih. Gak lama kemudian, seberkas cahaya biru dan merah terbang dari arah pulau bintang tersebar
dan dalam sekejap mata, mereka tiba di daerah di mana jiwa bengkok telah membunuh para penegak hukum. Setelah pancaran yang menyilaukan memudar, seorang lelaki tua dengan ekspresi licik dan seorang lelaki paruh baya yang memancarkan ki abu-abu muncul mengambang di udara. Seharusnya di sini, fluktuasi spiritual ki belum hilang. Sepertinya si pembunuh pergi baru-baru ini, kata pria paruh baya dengan murung. Salah satu penegak hukum yang bertugas di Pulau Hamparan Kecil adalah murid pria paruh baya itu. Ketika muridnya meninggal, tablet jiwa yang dibuat dari teknik rahasia telah mengungkapkan pertanda gelap. Pria paruh baya itu langsung menemukan bahwa muridnya telah mengalami kecelakaan. Tetapi saat itu dia sedang menjadi tamu di gua abadi teman baiknya. Melihat pertanda buruk itu, mereka berdua langsung terbang secepat mungkin. Mereka nggak menyangka akan terlambat. Setelah menunjuk ke arah pelarian Hanli, dia perlahan berkata, "Tuan Pulau Yuan, dia seharusnya lari ke arah situ. Saya akan menggunakan teknik pelacakan untuk menyelidiki sejenak. Jika kita mengejar si pembunuh, ada kemungkinan 30% kita bisa menghentikannya. Baik, jika kita berdua mengejar, kita pasti akan menghentikan pembunuhnya." Tubuh pria paruh baya berkembang dengan ki abu-abu dan mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Menurut tabrakan ki spiritual di daerah tersebut, tampaknya pembunuhnya adalah seorang kultivator formasi inti. Meskipun dia bertindak sendiri, nggak ada cara untuk mengetahui apakah dia sedang menemani kultivator lainnya. Apakah rekan Yuan benar-benar ingin berbenturan dengan kultivator dengan kekuatan yang sama atas murid yang sama? Orang tua itu tiba-tiba mengubah topik dan dengan sungguh-sungguh berusaha menghalangi pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu awalnya tercengang mendengar itu, tapi dia segera menjawab dengan wajah tidak senang. "Jangan bilang kalau muridku mati sia-sia. Jika aku membiarkan ini, bukankah aku akan ditandai sebagai pengecut? Hehe, selain aku, siapa lagi yang akan mengetahuinya? Gak hanya pembunuhnya adalah kultivator formasi inti, tetapi karena dia berani membunuh dengan santai di dekat pulau bintang tersebar, dia jelas bukan seseorang dari laut barat daya. Secara alami, dia nggak akan membicarakan apa yang telah dia perbuat. Dan saya bukanlah seseorang yang suka bergosip. Dengan demikian, selama kita kembali dan mengatakan bahwa kita telah datang terlambat, maka masalah ini dapat diselesaikan. Jika tidak, Anda akan melakukan pertempuran dengan kultivator yang nggak diketahui dengan peringkat yang sama untuk murid biasa. Resikonya sama sekali nggak sepadan." Setelah terkekeh sesaat, dia menyatakan ketidaksetujuan. Setelah mendengar itu, kemarahan Tuan Pulau Yuan berangsur-angsur menghilang, dan dia mengungkapkan ekspresi termenung. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, ekspresinya menjadi tenang sekali lagi, dan dia menangkupkan tangannya ke orang tua itu berkata, "Terima kasih banyak atas peringatan sahabat Ki. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Mari kita kembali. Di masa depan, saya akan memperlakukan klan murid itu dengan sangat baik, dan kemudian saya akan membiarkannya. Itu akan tepat, karena kita adalah orang-orang yang mengejar jalan abadi untuk waktu yang lama. Hidup kita bahkan lebih berharga. Jika kita ingin menghadapi bahaya, maka itu harus dibayar dengan harga yang pantas." Orang tua itu berkata sambil menyembunyikan senyum sinis. Namun, para penegak hukum hanya mengawasi gua abadi Pulau Hamparan Kecil. Bagaimana bisa mereka memprovokasi kultivator formasi inti untuk membunuh mereka? Mungkinkah mereka memiliki hubungan dengan 2 buronan dari 3 pulau utama dan 6 istana bersatu? Pria paruh baya dengan cepat menjadi bingung, meski banyak pertimbangan. "Cukup, ini nggak ada hubungannya dengan kita. Hubungan Anda dengan 6 istana bersatu terlalu dangkal untuk mengejar keduanya. Karena saya wakil penguasa pulau dan Anda penguasa pulau, apakah ada gunanya mengkhawatirkan hal itu secara membabi buta?" Orang tua itu mendengus dan memasang ekspresi masam. Setelah mendengar itu, pria paruh baya tersenyum tipis. Setelah itu Tuan Pulau Yuan dan lelaki tua itu mengobrol sejenak sebelum kembali ke pulau mereka. Hanli nggak memiliki cara untuk mengetahui bagaimana potensi krisis itu telah selesai dengan sendirinya. Karena itu, dia terus bertindak hati-hati dan terbang ke timur laut.